Salam berjumpa kembali bersama saya. Salam Pak Guru, visualisasi, afirmasi, dan rasa. Mungkin kita berpikir apa yang namanya dosa itu kan dosa hanya kepada Tuhan dan kepada manusia. Sedangkan dosa itu banyak macamnya, termasuk dosa kepada tumbuhan, kepada hewan. Kepada hewan misalnya kita punya kucing, kita kasih makan. Kepada tumbuhan tidak kita sirami, itu juga dosa. Sekarang kita akan membahas dosa kita terhadap uang. Jadi wajar ketika kita butuh uang juga enggan kepada kita, susah banget. Mereka juga makhluk sama seperti kita, unsurnya juga sama seperti kita. Yang dulu pernah dibilang kalau uang itu berasal dari 4 unsur: air, tanah, udara, api, menyatu menjadi uang. Seperti diri kita juga, unsur-unsur itu sama, makhluk sama Tuhan, makhluk Tuhan kan, tak ada bedanya. Jadi kadang kita berdosa kepada uang tanpa kita sadari. Langsung contoh dosa kita kepada uang, kita tidak menyukai uang. Kadang seolah saya sendiri dulu tidak suka pada uang, seolah-olah uang itu gimana gitu. Padahal dosa tak salah tak apa, seolah uang itu menjadi sebuah masalah. Padahal yang masalah itu adalah diri kita. Ketika ada yang ngomongin uang, saya berpikir, apa sih ngomongin uang mulu? Itu kadang saya sendiri dulu tidak suka yang namanya uang, tidak menyukai uang. Ada yang membahas uang, apaan sih, emang segala pakai uang, yang penting bahagia. Mungkin itu alibi saya dulu. Kalau apapun yang dibahas tentang uang, saya berpikir apa sih yang penting bahagia, happy. Padahal itu dulu saya gak punya uang. Setelah punya uang kalimat itu tidak ada. Kebahagiaan ternyata dengan uang. Dengan adanya uang, diri kita bahagia, keluarga kita bahagia, orang tua bisa bahagia, tetangga juga bisa merasakan kebahagiaan kita. Kalau dulu dengan berpikir apaan sih uang, penting happy, keluarga nggak bahagia, tetangga nggak merasakan, orang tua apalagi. Pikiran-pikiran itu adalah dosa kita terhadap uang yang tak kita sadari. Satu tadi, tidak menyukai uang, dan kedua tadi mindset kita yang keliru tentang uang, seolah-olah uang itu tidak perlu, tidak dibawa mati. Emang sih sungguh terlalu bijak. Emang benar uang tidak dibawa mati. Sedangkan ketika seseorang mati, saya melihat kain kapan juga kan pakai uang, kapur barus pakai uang, minyak pakai uang. Sekarang yang nguburin juga kan dikasih uang. Belum kita menjual doa. Masih menjual doa, ya udah kalian coba misalnya tahlilan kan, kalau agama Islam gak usah dikasih uang. Apakah akan ramai? Enggak. Karena dulu saya kan, waktu saya pesantren,
wah itu ada proyek bahasanya. Itu kan anak-anak waktu itu ada proyek kan lumayan, satu amplop itu 10.000, 5.000 itu. Maka walaupun kita mati, kita jangan apa ya, membebani keluarga kita. Kita harus meninggalkan uang buat mereka. Jadi mindset seolah kita tak butuh uang itu salah. Pikiran kita uang tidak dibawa mati itu salah. Itu pikiran-pikiran saya dulu yang terlalu bijak, saya bilang terlalu sangat-sangat bijak. Terlalu. Sedangkan mindsetnya dari uang tidak dibawa mati, kemudian kita mindset kita, dosa kita berpikir kita harus mencari uang. Mencari uang juga itu menurut saya dosa, atau simpelnya mental block buat diri kita. Mental block buat diri kita. Kita seolah-olah kehilangan uang. Yang namanya mencari, ya kita kehilangan uang kan. Yang namanya mencari kehilangan uang. Jadi bahasanya jangan mencari, kita memantaskan diri kita. Biarkan uang datang kepada kita, menarik uang bahasanya. Jadi nggak terlalu capek. Saya kerja nggak terlalu capek, duduk, uang datang. Apakah harus kerja keras? Is okay. Kalau saya juga bekerja keras, mungkin lebih banyak uang. Tapi saya dari dulu cuman pakai Falguru aja, nggak terlalu kerja keras dari pagi sampai malam. Enggak, saya diam, biarkan visualisasi, afirmasi dan rasa saya yang berjalan, biarkan menarik uang di rumah aja. Tapi buat kalian yang sudah bekerja, itu lebih bagus, karena kalian benar-benar ada apanya ya, punya barangnya yang harus dijual. Sedangkan saya hanya bermodalkan Falguru, visualisasi, afirmasi dan rasa saya. Dari dulu, tahun berapa? 2010 lah. Saya memakai itu. Saya tidak bekerja, tidak menghasilkan uang banyak. Bermodalkan itu, bermodalkan Falguru, metode Falguru. Ketemu itu pakai itu, tapi dulu hanya sedang mencari. Ketemu tahun 2015 metode itu, menyatukan berbagai keilmuan, dan banyaklah keilmuan yang saya pelajari yang pada akhirnya mengkerucut yaitu ke Falguru. Yang lanjutnya, yang ketiga, jadi yang satu tidak menyukai uang, itu dosa kita. Terus mindset kita yang salah. Terus ada lagi waktu itu berpikir uang itu adalah masalah, sumber masalah. Berpikir ya, karena banyak yang gara-gara uang saudara jadi pisah, teman jadi pisah, banyaklah anggapan uang. Makanya dulu saya, uang itu seolah-olah masalah buat saya. Itu ada dosa saya kepada Allah. Padahal padahal uang itu kan tak dosa apapun kepada saya. Begitu banyak dosa-dosa kita kepada Allah. Kalau berbicara tentang dosa uang, panjang, mungkin kalian akan jenuh. Jadi intinya, kita perbaiki akhlak kita kepada uang, perbaiki perbuatan kita kepada uang, sayangi uang, cintai uang. Karena dengan mencintai uang, kita mencintai makhluknya Tuhan. Karena uang itu adalah makhluk Tuhan. Kata siapa? Uang itu
bukan makhluk Tuhan. Uang itu diciptakan oleh Tuhan melalui proses alam. Nah, kita tarik juga. Nah, kita tarik uang tersebut. Biarkan makhluk-makhluk Tuhan menyatu dengan kita, kembali kepada kita, pada sumber diri kita. Kita sempurnakan uang-uang yang ada di alam semesta dengan kita. Biar uang itu senang. Makanya ketika uang itu senang disempurnakan dengan kita, uang itu akan datang kepada kita. Bukan kita yang mencari. Kalau mencari ya capek lah. Saya juga ngalamin mencari uang, lelah, capek. Biarkan uang datang kepada kita. Dua metode Pak Guru, bahkan saya ketika tidur, bukan ketika tidur, sebelum tidur, saya pegang uang, saya masukin ke saku saya. Karena ketika kita mau tidur, energi kita, alam bawah sadar kita, frekuensi gelombang kita ada pas buat berdoa. Ketika berpikir berkelimpahan ketika mau tidur, ya bakal berkelimpahan. Ketika berpikir positif akan esoknya akan terjadi yang positif. Kita mau tidur bersyukur kepada Tuhan tentang uang. Saya ketika waktu-waktu dulu metode itu, saya waktu itu punya uang 100.000, saya simpan tuh. Saya bawa terus, mau tidur bawa uang itu. Uang 100.000 itu ceritanya, ketika mau tidur saya pegang. Saya berdoa, semoga esok, lusa, dan kedepannya uang ini semakin banyak. Silakan wahai uang, cari teman kalian, suruh datang kepada saya. Wahai uang, mana sahabat-sahabat, saya ajak ngobrol. Uang karena yakin uang itu mah dari 100.000 saya menjadi 200, 300, semakin banyak. Jadi ketika saya tidur sampai sekarang tuh, saya dalam saku saya, celana atau jaket, uang itu ada menemani saya waktu tidur. Supaya mindset pikiran saya, uang itu tertanam dalam diri saya, biar tertarik. Bahasa law of attraction, law of assumption, apa ya itu namanya, hukum tarik menarik. Itu terlalu rumit teorinya, padahal simpel, bahkan lebih sempurna. Bila kalian pernah belajar law, hukum tarik menarik, Pak Guru lebih sempurna, malah disempurnakan oleh metode Pak Guru. Karena kita menggunakan visualisasi, afirmasi, dan rasa, ketiga-tiganya. Doa kita, pikiran kita kan doa. Apa yang kita pikirkan itu adalah bisa menjadi doa. Apa yang kita ucapkan sekarang itu bisa menjadi doa. Dan apa yang kita rasakan itu bisa menjadi doa. Jadi ketika kita mau tidur, saya pegang uang itu. Bangun tidur pun sama, karena ketika mau tidur dan bahkan setelah tidur, makanya dalam Islam ada sholat tahajud itu gelombang otak itu ada di gelombang alfa, theta. Ketika kita tenang, doa itu dapat cepat dikabul. Makanya doa yang sering sholat tahajud sering dikabul. Itu keajaibannya ketika kita tenang. Ketika kita tenang, contoh sekarang kalau mau tidur, dalam pesak celana saya minimal 5 juta, 10 juta saya pegang, saya bawa tidur. Ada yang pokoknya kalau kalian lihat tidur saya lucu, di celana saya banyak uang. Ini contoh, ini 10 juta, ini macam-macam ada yang 50, 20, sama yang receh yang 2.000 juga ada. Ini 10 juta untuk bawa tidur doang.
Ini saya juga bikin video bangun tidur kan, baru bangun tidur saya masukkan celana. Saya selalu tidur bawa uang, berdoa supaya uang semakin banyak, karena saya yakin ketika kita bangun tidur mau tidur, doa kita itu cepat dikabul. Silakan kalian coba metode ini, saya yakin kalian akan dapat perubahan. Awal punya uang 5.000 ya masukin aja, berdoa aja, semoga besok atau lusa uang yang 5.000 itu menjadi berkah dan menarik uang-uang lainnya, teman-teman uang mereka. Ya gitu, mungkin gitu aja. Kalau terlalu panjang kalian juga akan bosan. Perlahan aja, jadi dosa kepada uang kita hilangkan, dan perlahan metode mau tidur atau sudah tidur kita pegang uang itu simpel aja. Yang itu aja dulu, pakai metode guru, V-nya visualisasi, A-nya afirmasi, dan rasa. Udah ya, itu aja dulu. Nanti kita mendongeng lagi, banyak metode guru. Salah satunya itu banyak, pokoknya dari cara minum, cara makan, cara duduk, itu bisa menarik uang, asalkan tadi pakai metode guru. Cuman cara-caranya bisa ketika kita mandi, bisa kita makan, mau tidur, itu ada cara-caranya. Maka semakin kita fokus kepada uang semakin datang. Bukan kita mencari uang, sekali lagi bukan kita mencari uang, tapi uang yang mencari kita. Metode guru bisa pakai kesehatan, bisa pakai cinta, cuma nantilah itu kita layakkan dulu diri kita, pantaskan dulu diri kita banyak uang. Hilangkan mindset, pikiran-pikiran seolah-olah uang itu tidak perlu, yang penting kita senang, bahagia. Padahal bahagia dan senang itu modalnya adalah uang. Punya uang. Ketika kalian tak punya uang, rasakan apakah bisa bahagia. Paling dulu juga saya, ya itulah pokoknya kalau diceritain kalian juga akan merasakan. Sekali lagi, hilangkan rasa tidak suka kepada uang, kemudian rubah mindset pikiran kita tentang uang, dan jangan anggap uang itu adalah masalah. Kita cintai uang karena uang itu adalah makhluk Tuhan. Tak bedanya kita mencintai diri kita sendiri, saudara, tetangga, siapapun. Uang itu makhluk Tuhan, berasal dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Dan uang itu ingin disempurnakannya oleh kita sebagai manusia, karena kita adalah makhluk yang sempurna. Dan semua barang, makanan, minuman ingin disempurnakan oleh kita, ya dengan cara tadi, dengan guru. Minuman, makanan pengen disempurnakan oleh guru. Uang apalagi ingin disempurnakan dengan guru. Ketika tidak pakai guru, makanan, minuman bisa menjadi penyakit, bisa menjadi virus. Uang pun sama, ketika tanpa guru, uang bisa menjadi hal negatif. Sempurnakanlah uang demi kebaikan kita semua. Salam berkelimpahan. Semoga uang pada datang kepada kita, kita menarik uang, kita mencintai uang, dan uang mencintai kita. Tak usah mencari uang, biarkan uang mencari kita. Bekerjalah dan berikhtiarlah sebisa dan semampu kalian yang bisa bikin kalian tenang. Bekerja yang bisa kalian bikin tenang. Uang akan semakin berkelimpahan.